Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas 12 MAB. 12 MAB, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan fikih dengan buku panduan Al-Fiqhul Muyassar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau akan membahas tentang bab iddah dan ihdad. Silakan buka halaman 325. Halaman 325. Yaitu tentang iddah dan ihdad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samin fil iddah wal ihdad. Bab ke-8 adalah tentang iddah dan ihdad. Wa fi masail, ada beberapa masalah di sini. Al-masalatul ula, masalah pertama, ta'riful iddah wa dalilu masyru'iyyatiha. Definisi iddah dan dalil pensyariatannya dan dalil disyariatkannya iddah. Wal hikmah minha, dan hikmah dari iddah. Ini masalah pertama ya. Jadi definisi, legalitas hukum ya, dalil disyariatkannya atau legalitas hukum, dan yang ketiga hikmah dari iddah itu. Kita masuk ke definisi. Ta'riful iddah. Al-iddatu lughatan ismu masdar min adda ya'uddu addan. Iddah secara bahasa adalah isim masdar dari adda ya'uddu addan. Adda fil madhi, ya'uddu fil mudhari', addan masdar. Wa hiya ma'khudhatun min al-adad. Ia diambil dari kata adad, artinya bilangan ya. Wal ihsa, dan hitungan. Listimaliha alaihi min al-aqra wal ashhur. Karena ia mengandung masa suci ya, atau bulan. Karena ia mengandung masa-masa suci atau bulan ya, bulan-bulan. Ini secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat, ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasu al-mar'ah. Jadi secara syariat itu adalah nama, istilah untuk waktu tertentu ya, limuddatin muayyanatin, untuk waktu tertentu, tatarabbasu al-mar'ah, yang pada waktu itu seorang perempuan menunggu. Jadi istilah untuk waktu tertentu di mana pada waktu-waktu tersebut seorang perempuan menunggu. Tatarabbasu al-mar'ah. Ta'abbudan lillah, karena menjalankan ibadah kepada Allah. Au tafajju'an ala zauj, atau sebagai bentuk bela sungkawa atas suaminya, atau sebagai bentuk bela sungkawa ya, atau kesedihan atas suaminya yang telah meninggal ya. Au taqutan min bara'atir rahim, atau memastikan atau memastikan bebasnya rahim, atau memastikan bebasnya rahim ya. Ini saya akan dibaca ya. Au taqutan min bara'atir rahim. Nah, jadi itu definisi iddah secara syariat. Wal iddatu min athar tolak awal wafat. Iddah itu termasuk pengaruh dari talak atau kematian. Jadi iddah itu termasuk dari pengaruh talak atau kematian ya. Kemudian yang kedua, dalilu masyru'iyyatil iddah, dalil disyariatkannya iddah. Dalilnya, al-aslu fi wujubil iddah wa masyru'iyyatiha al-kitabu was sunnah wal ijma'. Dalil diwajibkannya iddah adalah kitab Al-Quran ya, Al-Quran, was sunnah dan ijma'. Jadi dalil iddah itu adalah Al-Quran, as-sunnah dan ijma'. Al-Quran, hadis dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak itu menunggu ya, menjalani iddah
selama 3 kali qura. Qura itu ada diterjemahkan masa kali suci ya. Nah, ada juga yang menerjemahkan haid ya, masing-masing ya. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Ya. Dan juga firman Allah di surah At-Talaq ayat 4, "Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu asyhurin wallahi lam yahid." Nah, perempuan-perempuan yang menopause ya tidak lagi haid ya, jika kalian ragu maka iddah mereka itu 3 bulan. Begitu pula yang tidak haid, yang belum haid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yad'una hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka itu sampai mereka melahirkan ya, sampai mereka melahirkan. Kemudian firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 234, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Dan orang-orang yang wafat dari kalian dan meninggalkan istri ya, maka istrinya menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini dalil dari Al-Qur'an ya. Ini diingat-ingat dalil ini ya. Dalil dari Al-Qur'an tentang iddah. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Al-Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah berkata, Anna Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat. Bahwasanya Subayyah al-Aslamiyah itu melahirkan. Ba'da wafat zaujiha bilayalin. Beberapa malam setelah suaminya wafat. Jadi suaminya wafat, kemudian beberapa malam setelah suaminya wafat dia melahirkan. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanatu an tankiha. Lalu minta izin untuk menikah. Fa'adzina laha fanakahat. Maka Rasulullah mengizinkannya lalu dia menikah. Ini dalil dari sunnah ya. Ya. Kemudian hikmah disyariatkannya iddah. Al-hikmatu min masyru'iyatil iddah. Hikmah disyariatkannya iddah adalah istibra'u rahimil maramil hamli, untuk membebaskan rahim marah dari kehamilan. Jadi supaya memastikan bahwa rahimnya perempuan itu kosong, tidak mengandung ya. Itu hikmah yang pertama. Li'alla yahsula ikhtilatul ansab, supaya tidak bercampur nasab, supaya tidak terjadi percampuran nasab dari suami pertama dan suami kedua. Oleh sebab itulah ketika seorang istri itu baik dia suaminya meninggal atau ditalak ya, itu dia harus menjalani iddah untuk memastikan bebasnya rahim dari kandungan. Kemudian hikmah yang kedua adalah itahatul fursa li zauj al-mutalliq li yurji'a nafsahu idzan nadima. Memberi kesempatan kepada suami yang mentalak untuk rujuk jika dia menyesal. Jika suami menyesal telah mentalak istrinya, maka ada kesempatan supaya dia bisa rujuk pada masa-masa iddah tersebut. Nah, jika tolaknya tolak raj'i. Jika tolaknya raj'i, maka dalam masa iddah tersebut boleh rujuk. Itu hikmah dari iddah yang kedua. Yang ketiga, siyanatu haqqil hamli idza kanatil mufaraqatan hamlin. Menjaga hak kehamilan jika perpisahan tersebut karena kehamilan. Ketika dipisah ya, itu ketika terjadi perpisahan, itu dia sedang hamil. Maka untuk menjaga hak tersebut, maka diadakan iddah. Nah itu ya. Kemudian masalah yang ketiga, anwa wal iddah, jenis-jenis iddah. Tanqasimul iddatul marati ila qismain. Iddah perempuan terbagi menjadi 2. Iddatu wafat, iddatu firaq. Iddah kematian dan iddah karena perpisahan. Yang pertama iddah wafat. Hiya iddatun tajibu ala man mata an zawjuhu, yaitu iddah yang wajib atas perempuan karena suaminya wafat. Dan ini ada 2 kondisi. Jika suaminya wafat, maka istri itu ada 2 kondisi. 1, imman takun hamilan, bisa jadi dia hamil ketika dia hamil. Jadi kondisi yang pertama, sang istri hamil ketika suaminya mentalaknya. Yang kedua, aw takunu ghairu hamil, atau dia tidak hamil.
Fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi bi wad'il hamli walau ba'da sa'atin min wafati zawjiha. Jika sang istri hamil, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan, walaupun 1 jam setelah suaminya wafat. Jadi misalkan seorang istri suaminya wafat, baru 1 jam suaminya wafat, dia melahirkan, maka iddahnya itu selesai. Ya. Itu iddahnya selesai setelah dia melahirkan anak. Dan ini surat Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yadawna hamlahunna. Wanita hamil, iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Dan juga hadis dari Al-Misr bin Akhramah yang telah dijelaskan di atas tadi. Sedangkan jika dia tidak hamil, jika istri tidak hamil, ya, fa'iddatu arba'atu asyhurin wa 'asharatu ayyam. Maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi wa hadhihi ta'tadu mutlaqan sawa'un ataqala bi zawj aw lam yadkhul. Ini si istri menjalani iddah baik suaminya telah menggaulinya atau belum menggaulinya, ya. Ini seperti itu. Terus seperti itu, ya. Jadi iddah ini jika sang istri tidak hamil. Kemudian yang kedua, iddatul firaq, iddah karena perpisahan. Hiya iddah allati tajibu 'alal mar'a allati faraqat zawjaha bi fasqin. Yaitu iddah yang wajib atas perempuan yang telah dipisah oleh suaminya, yang baik karena fasah itu pembatalan nikah, atau tolakin atau tolak, atau khulu'in ba'dal wati atau khulu'. Khulu' itu gugatan talak atau gugatan cerai dari istri ba'dal wati setelah terjadi persetubuhan. Ya. Jadi iddah firaq itu adalah iddah seorang perempuan karena terjadi fasah pembatalan nikah atau tolak atau khulu', ya, gugatan talak dari istri setelah terjadi persetubuhan. Dan ini juga ada 2 kondisi, ya. Antakuna hamilan, sang istri hamil, atau takunu ghairu hamil, atau dia tidak hamil. Ya, atau dia tidak hamil. Nah, atau lataral haidu bisigharin aw aisyah. Tidak haid baik karena masih kecil atau sudah menopause. Sudah tidak lagi haid likibarin karena sudah tua. Baik, atau si perempuan itu belum haid karena masih kecil atau sudah tidak lagi haid atau menopause karena sudah tua. Bagaimana jika sang istri hamil? Maka iddahnya di sini adalah sampai dia melahirkan. Fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi bi wad'il hamli. Ini berdasarkan surat At-Tolak ayat 4. Wa in kanat ghairu hamil fa hiya min zawatil haid. Jika dia tidak hamil tapi masih haid, jadi usianya masih subur, ya. Dia tidak hamil tapi masih haid, maka iddahnya bimururi salasati adharin ba'dal firaq. Setelah berlalunya 3 kali suci setelah perpisahan. 3 kali suci setelah perpisahan. Nah, itu seperti itu. Setelah terjadi perpisahan, maka 3 kali suci setelah itu, maka iddahnya itu, ya. Ya. Wa in kanat latarul haid bi an kanat saghiratan aw aisatan likibari sinin. Jika perempuan itu belum haid, baik karena masih kecil atau tidak lagi haid karena menopause, aw aisah likibari sinin, fa iddatuha tantahi bimururi salasati asyhur ala firaqiha. Maka iddahnya itu setelah lewat 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan setelah terjadi perpisahan tersebut. Fa iddatuha tantahi bimururi salasati asyhur ala firaqiha. Maka iddahnya itu setelah lewat 3 bulan sejak terjadi perpisahan tersebut. Dalilnya adalah surah At-Tolak ayat 4. Sama ini, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala At-Tolak ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal haid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu asyhurin wallahi lam yahid. Nah, itu, ya, itu. Ini jika iddah perpisahan ini, ya, baik karena fasah atau tolak atau khulu'.
Ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah hukmul mutallaqah qabla dukhul. Hukum wanita yang ditalak sebelum terjadi persetubuhan. Jika seorang istri ditalak tapi belum disetubuhi, maka hukumnya idza faraqa zawjatahu bi fashin aw talaqin qabla dukhul biha fala iddata 'alaiha. Jika seorang suami memisah istrinya atau berpisah dengan istrinya, bifaskin baik dengan pembatalan nikah atau lakin atau talak qabla dukhuli biha sebelum terjadi persetubuhan, fala iddata 'alaiha, maka sang istri tidak wajib menjalani iddah. Jika perpisahan tersebut karena fasakh atau tolak tapi belum terjadi persetubuhan, maka tidak ada iddah atas perempuan tersebut. Dalilnya firman Allah Al-Ahzab ayat 49. Al-Ahzab ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang beriman, jika kalian menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum menyentuh mereka, sebelum menggauli mereka, maka perempuan itu, istri-istri itu tidak menjalani iddah. Itu dalilnya surah Al-Ahzab ayat 49. Wala farqa baina zaujat al-mu'minat, dan tidak ada bedanya antara istri-istri yang beriman wal kitabiyat dan wanita-wanita ahli kitab. Dalam hukum ini menurut kesepakatan ulama. Ya, ini ya. Jadi inilah pembahasan tentang masih iddah ya. Dan nanti kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Dan semoga pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa diserap oleh antum materinya. Ya. Kami menyouting langsung kitabnya supaya antum lebih jelas. Daripada sekedar shouting kita membaca kitab, antum tidak melihat kitabnya, maka antum bisa melihat di video ini, video ya dengan kitabnya di shouting langsung. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.